Halo Leo, selamat pagi. Apa kabar kalian? Ini adalah pembacaan prediksi untuk cinta ya teman-teman. Dari tanggal 16 sampai dengan akhir bulan. Aku ganti konsep. Kalau untuk rejeki zodiak, aku masukin di snack video aku ya. Kalau misalnya mau tahu cinta di YouTube. Untuk zodiak ya. Oke. Kita masukin di sini gimana cinta kamu dari tanggal 16 hingga akhir bulan. I admire you. Ada yang mau CLBK nih. Oke, ini lucu banget ya. I wish I could back. Oke. Leo, di sini sebenarnya ada seseorang yang ingin sekali mau balikan sama kamu. Tetapi memang mungkin ada sedikit permasalahan di antara kalian. Sebenarnya dia tuh pengen banget meminta sebuah kesempatan kembali, tetapi ada perasaan takut karena takutnya kurang bisa melengkapi hubungan ini dengan kamu. Walaupun dalam hatinya dia berharap banget banget pengen kembali, cuma entah kenapa masih ada yang nahan ya. I can be with you. Kita akan cek dulu nih kenapa. Kalau orang suka kenapa sih mesti ditahan-tahan gitu loh. Kalau mau kembali ya kembali, at least ngomong ya kan. Kita akan cek ya kenapa dia tidak bisa bersama dengan kamu sekalipun dia ingin sekali. Wow. Ada orang lain ya teman-teman. Biasanya di sini defense-nya maskulin atau dia seorang wanita. Defense-nya feminin atau seorang wanita. Dimana dia udah telanjur datang ke orang itu ketika mau pergi, ketika mau melepaskan diri dari yang sekarang, nyatanya nggak bisa gitu loh. Jadi dia tuh nyemplung terus nggak bisa. Sorry, aku minum dulu ya. Ini aku kebawain dulu kameranya. Oke. Leo, seseorang di sini seperti merasa stuck. Stucknya kenapa? Mungkin dia bertemu dengan seseorang ini juga lagi sama kamu. Awalnya mungkin menggoda. Mungkin juga dia ini apa ya? Tadinya mau have fun aja gitu. Gak taunya nyemplung, terus dia merasa kamu bisa digantikan dengan siapapun ini. Ternyata dia setelah jalan lama gitu, dia ngerasa kayaknya wah ini gue kejebak nih gitu. Kan ada kan orang yang kayak gitu. Kita lihat lagi di sini kenapa ya. Ada kartu 5 wands tuh ya, dia merasa kayak terkepung ya teman-teman. Dia merasa terkepung, dia salah seperti memberikan perasaan percaya sama orang ini. Dan ketika dia ingin pergi di sini itu kayaknya sulit banget. Kenapa? Karena dia tuh kayak pasti butuh strategi, butuh perlawanan, butuh dukungan gitu ya.
Ini ada kartu Six of Swords. Pengen pergi, pengen belajar, apa ya, dia tuh kayak belajar dari kesalahannya. Ya intinya dia kayak nggak puas gitu loh. Setelah dia sama kamu, terus mungkin meninggalkan kamu, terus pengen balik lagi karena sama yang baru ini ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, atau setelah jadian sifatnya kebuka semua dan mereka ada yang nggak cocok gitu ya. Ada kartu Knight of Wands, ada kartu Five of Cups. Orang ini sepertinya gini loh, sangat nyesel banget kenapa dia bisa kayak salah pilih gitu loh. Dia sadar sih waktu itu egonya dia itu besar. Dia tidak berpikir panjang, dia tuh hanya mengandalkan namanya emosi aja. Tetapi kesannya kayak memang buru-buru atau kayak terlena sementara gitu loh. Kesannya kayak dapet jackpot gitu. Kemasannya aja yang oke, misalnya gitu kan. Nggak taunya setelah nyemplung, setelah mungkin berdebat sama kamu, sampai ada perasaan sedih mungkin, kamu tuh sampai kayak engrave, kayak nganggap dia itu kayak mati gitu, bener-bener bukan dia. Setelah lama berjalan, wah, ternyata sedih gitu loh. Kemungkinan teman-teman, di sini ada yang posisinya udah kejebak, dalam arti kejebak dalam satu ikatan pernikahan, atau keluarga udah sama-sama tahu. Jadi kayak udah nyemplung, keluarga udah tahu, mungkin udah nentuin tanggal pernikahan atau pertunangan, bisa jadi. Karena keluarga, ini kayaknya keluarga besar ya, kalau aku lihat. Ketika dia mau cari strategi nih untuk ngomong, itu nggak tersampaikan. Dan di sini aku melihatnya dia pusing sendiri nih. Paham ya? Ceritanya kalian mungkin bisa relate gitu. Ya, jadi memang pelajarannya adalah ketika kita pacaran, ya, kita itu nggak boleh loh kayak cepet naik pitam atau cepet udah putus aja, sering-sering ngomong putus gitu. Ini akibatnya. Karena kenapa ya? Kadang-kadang kita tuh kalau seandainya lagi musuh, lagi kesel gitu, terus tiba-tiba ada orang lain yang tahu nih membaca situasi, atau kamu stres kan, kamu ke teman-teman kamu tuh kadang-kadang ngojok-ngojokin gitu. Ya udah sama yang lain aja atau gimana. Ya kadang-kadang ya udah sih, mumpung gue juga masih belum gimana-gimana, ya udah sama yang lain aja dulu gitu. Nggak taunya orang ini ya memberikan kesan itu yang lebih kuat, karena kan kayak baru kenalan, baru ketemu, pasti kan kesannya baik-baik. Tapi ternyata setelah dijalani dengan agak lama ya, dan dia juga udah kayak terlanjur mutusin kamu, ya nyesel. Tapi ya udah terlanjur keluarga tahu, terus dikenalin, loh Yong itu mana? Misal nama kamu si A mana? Oh udah enggak gitu. Ya sebenarnya sih kayak malu sendiri ya. Makanya dia di sini kayak ngerasa, oh memang aku tuh kayak salah pilih, kejebak kayak gitu. Paham sih, relate sih. Misalnya kalau ada orang yang kayak menyesal kemudian gitu, ternyata yang ditinggalin juga udah ya antara sakit hati, nggak terima dan lain-lain tuh pasti ada.
Ya mungkin ini adalah buah dari apa ya? Buah dari bentuk kamu sakit hati gitu. Jadi kayak Tuhan itu mungkin memberikan dia tuh awal-awalnya aja yang enak. Tapi lama kelamaan barulah tersingkap takbirnya, ternyata kamu salah loh milih pasangan. Kemarin tuh baik, kenapa kamu tinggalin? Gitu. Kadang-kadang Tuhan tuh juga memberikan ujian, tapi ujian itu kayak nggak kelihatan. Mungkin kamu akan diberikan kesenangan dulu gitu ya. Nggak taunya zong. Ada isengnya juga. Kenapa? Karena kita udah dikasih yang bener, main-main gitu loh. Makanya jangan pernah menyiakan orang yang misalnya pernah baik, ya kan. Orang yang baik jangan disia-siain. Kamu nanti nggak akan dapat gantinya lagi. Atau kamu pengen mengejar seseorang yang mungkin lebih challenging gitu, lebih ganteng, tapi dia buat kamu penasaran dibanding sama yang ya ganteng juga, mungkin manis tapi biasa-biasa aja gitu, kurang mentereng, marketingnya kurang bagus. Jadi kamu ngejar yang kayak yang wow gitu, padahal kamu belum tentu dapat kebahagiaan. Udahlah, aku tuh udah pengalaman banget ya lihat cowok dari yang mukanya doang yang ganteng gitu. Yang penting ganteng, yang penting gue nggak taunya gila ya kan, bipolar. Itu wah gila 4 tahun loh, lumayan. Pacaran sama orang gila ya kan, orang sakit. Ya itulah, maksudnya dari situ kan kadang belajar ya, kayak aku tipenya nih orang suka tantangan gitu. Ketika ini gila, kenapa gue nyesel banget, akhirnya gue juga pergi dibantuin orang juga karena susah. Udah hubungan toksik, wah kacau. Beda loh kalau misalnya kita tuh hubungannya normal tapi ya mungkin emosi, tapi beda sama orang yang punya riwayat dia nih bipolar. Wah itu kayak di neraka deh. Emosinya kita nggak pernah tahu, nggak ketebak. Dia bisa loh lihat muka kita aja udah kesel tuh ada. Gitu. Di sini terakhir ada kartu Moon, ada Queen of Wands, Knight of Swords, Ten of Swords, sama The Hangman. Kamu tahu yang dia lakukan adalah dia di sini pengen sekali minta maaf sama kamu, tetapi dia tahu kamu tuh bakalan kecewa. Kenapa? Kamu pasti nggak bakalan terima dia karena kamu merasa dia sudah memperlakukan kamu dengan sangat-sangat tidak adil. Yang artinya dia hanya bisa menyesali dan ya udah, dia nggak bisa datang ke kamu dan menggantung gitu loh teman-teman. Sebenarnya gimana ya? Kalau dalam hubungan seperti ini, ada orang yang misalnya kayak gak mau ngaku atau apa ya, dia gengsi gitu loh, udah takut duluan. Sebenarnya dia pengen pengen present, pengen datang pelan-pelan ke kamu, tapi ya ini takutnya ya entah kamu yang marah atau dia tidak berani menghadapi, mungkin ya itu keluarga atau siapa, atau dimarahin karena karena dia udah gembar-gembor kan mungkin ke family-nya, yang pada akhirnya ya ini penyesalan tapi diem, yang menyesal tapi diem aja. Sekarang kita cek ya Leo, bagaimana akhirnya. Ada kartu Three of Swords, dia sangat-sangat menyesal dan di sini dia belajar dari kesalahan. Untuk kamu harusnya bagaimana? Untuk kamu di sini saatnya untuk mencari cinta baru ya. Karena orang ini ya begitu, dia tidak punya cukup keberanian, tidak punya cukup nyali untuk mau minta maaf dan kembali sama kamu dan melawan semuanya. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku, semoga kalian suka. See you and see you, I love you and bye bye.